Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian kami pada satu forum seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Aspikom Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kami mencoba memaparkan tentang strategi publisitas event Gebiar Wisata Banten 2019 pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Untuk pendahuluan kami coba menjelaskan bahwa objek wisata dimanapun berada pasti membutuhkan informasi yang handal dan juga sektor pariwisata juga menjadi salah satu tumpuan dari provinsi agar bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut terlibat dalam satu kegiatan komunikasi dan pariwisata di mana sektor pariwisata di sini juga menjadi salah satu sektor yang juga menjadi penarik terhadap tingkat kunjungan dari ataupun ke satu wilayah tertentu. Dan melalui event Gebiar Wisata Banten inilah Dinas Pariwisata Provinsi Banten mempromosikan pariwisatanya melalui Duta Kang Danau untuk mempengaruhi dan menumbuhkan daya tarik pengunjung baik Wisnu maupun Wisman. Selain itu, di dalam pembuatan media informasi ini dan promosi penyebarannya, Dinas Pariwisata di bagian seksi promosi pariwisata menjadi salah satu media dalam mempromosikan pariwisata, yaitu melalui kegiatan event yang kemudian juga diikuti oleh pemilihan duta wisata Kang dan Nong yang dimaksudkan untuk mempromosikan wisata daerah. Nah, bagaimana pelestarian budaya melalui ajang pemilihan Kang dan Nong di sini, maka kami memilih bagaimana strategi publisitas yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui kegiatan event Gebiar Wisata Banten 2019. Kemudian kami coba membahas tentang apa itu publisitas. Publisitas merupakan salah satu media yang digunakan untuk menambahkan atau menumbuhkan rasa ketertarikan kepada masyarakat agar kegiatan ataupun tujuan wisata mendapatkan perhatian dan kunjungan yang tinggi. Sehingga bagaimana publisitas pariwisata itu bisa membangkitkan perhatian, kemudian diikuti oleh juga informasi-informasi yang mendukung terhadap objek wisata atau destinasi wisata tersebut. Sehingga dibutuhkanlah duta pariwisata ataupun kita sebutkan dalam istilah marketing dengan ambasador, di mana ambasador ini menjadi salah satu keharusan ketika mereka ikut juga mempromosikan destinasi wisata tersebut melalui sebuah kegiatan event yang dipilih melalui event yang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Kemudian kami ingin mencoba membahas tentang apa itu duta pariwisata, di mana pemandu wisata ataupun duta wisata memiliki peran yang sama pentingnya sebagai peserta komunikasi, yaitu bagaimana para pengunjung dengan latar belakang budaya yang berbeda ataupun bagaimana mereka bisa membangun kerangka berpikir ataupun kerangka pengalaman sebagai bentuk dari akumulasi dari pengetahuan ataupun nilai-nilai yang muncul dari diri seseorang. Sehingga ketika menjadi duta pariwisata, mereka harus memiliki brand, beauty, and behavior. Seperti yang kami kutip dari Burhan, di mana komunikasi pariwisata saat ini memiliki bidang kajian yang memang sangat berkembang dibanding atau sebagai bidang-bidang yang sangat bidang-bidang yang menarik yang mencoba melakukan atau membahas tentang kompleksitas dari kajian komunikasi pariwisata, baik itu tentang transportasi, komunikasi visual maupun komunikasi dalam bentuk kelompok pariwisata ataupun komunikasi online pariwisata, public relation, MICE, dan riset komunikasi pariwisata. Berikutnya kami coba membahas tentang apa itu Gebiar Wisata Banten yang dipilih sebagai salah satu event yang digunakan atau yang ditujukan untuk menampilkan objek wisata, baik itu tentang budaya, seni, ataupun wisata belanja, kuliner, ataupun wisata pantai yang memang lebih banyak di daerah Banten. Digunakan untuk mendorong pengembangan objek pariwisata di wilayah Banten dan juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Maka itu ketika kita memilih Geber Wisata Banten, maka banyak sekali melakukan atau presentasi-presentasi atau pentas seni yang bisa mendukung terhadap ketertarikan orang untuk berkunjung kepada destinasi wisata Banten.
Nah, berikutnya beberapa hal yang kita lakukan untuk event tersebut yaitu melakukan persiapan, di mana dengan persiapan ini kita merencanakan sebuah event bagaimana kita bekerja sama dengan sekian banyak komunitas sadar wisata, dengan penggiat-penggiat pariwisata, ataupun dengan beberapa perusahaan yang menjual produk-produk halal ataupun sekian banyak organisasi atau event organizer yang bisa mendukung terhadap kegiatan event tersebut. Nah, Provinsi Banten juga menggunakan Kang Danong pada saat event ini untuk meningkatkan atau mempengaruhi tingkat kunjungan pada event tersebut. Maka itu dari Kang Danong ini diharapkan mempunyai attitude yang baik, bagaimana komunikasi yang efektif agar mereka menjadi salah satu contoh ataupun mereka bisa menjadi duta bagi wilayah Banten. Nah, berikutnya pada tahap pelaksanaan pada event ini kita melihat dibagi atau dalam sekian banyak kegiatan seperti pada saat kita melakukan talk show yang juga saat itu diwakili oleh Ketua Pelaksana Ibu Dewi Utari dan juga Ibu Neng Nur Cahyati. Ada juga pengenalan atau acara pengenalan terhadap potensi-potensi pariwisata yang ada di Banten dan juga kegiatan ini melibatkan tentang bagaimana mitra-mitra yang bisa ikut bergabung dalam sebuah event gebiar wisata seperti penginapan atau pengelola destinasi dan beberapa pengolah produk pariwisata yang ikut juga berperan dalam event tersebut. Kemudian ini beberapa gambar contoh dari pelaksanaan event dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap gebiar wisata Banten tersebut dengan tujuan adalah untuk menggali informasi dari sebuah event ataupun pameran tentang antusias dari pengunjung ataupun bagaimana kita mendengar dan memahami terhadap keinginan pasar atau terhadap pengunjung sehingga ketika mereka datang pada satu destinasi mereka merasakan kebahagiaan atau kenyamanan sehingga dibutuhkan adanya tour guide atau Kang Danong di sini sebagai duta wisata sehingga mereka bisa menunjukkan atau menunjuk kecakapan mereka. Mereka juga harus memiliki ide kreatif dan mampu berkomunikasi secara matang gitu ya sehingga konsep-konsep acara maupun tema yang dibawakan dalam sebuah event tersebut menjadi salah satu fokus dari tugas Kang dan Nong tersebut. Kemudian apa yang bisa kami simpulkan karena waktunya memang terbatas, maka strategi publisitas di sini digunakan untuk mempromosikan event Gebiar Wisata Banten yang mengusung konsep low budget hall impact di sini. Kemudian bagaimana para pelaku kreatif memberikan promo penjualan atau para penggiat dari produk-produk hasil dari pelaku ekonomi kreatif yang ramah lingkungan ataupun yang halal dan kemudian melakukan evaluasi terhadap event-event sebelumnya. Dan sebaiknya kita membuat event-event yang memang dengan tema-tema yang berbeda. Juga melakukan publikasi dengan komunitas yang terlibat seperti dengan Genpi yaitu Generasi Pesona Indonesia Banten dan juga mempublikasi melalui media sosial dari Dinas Pariwisata Banten dan Duta Wisata Kang Danong. Terakhir yaitu bagaimana Duta Kang Danong menjadi salah satu media yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata pada event Gebiar Wisata 2019. Nah, kedepannya bagaimana peran dari Kang Nong ini juga harus disesuaikan dengan keterlibatan mereka dalam satu event-event yang juga disesuaikan dengan tema-tema yang ada. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua, perhatian Anda dalam satu forum. Lain waktu kita akan bertemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.